Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan sorting di C++. Jadi saya memperkenalkan kelompok saya. Yang pertama saya sendiri, yang kedua ada Dias, yang ketiga ada Rahmat Yulia, dan keempat ada Bimo. Selanjutnya saya akan memberitahu penjelasan tentang sorting ini. Ada pengenalan sorting, ada pengurutan, ada metode pengurutan, ada percobaan deteksi FF, dan akhir dan akhir data. Jadi pengenalan dari sorting itu, pengurutan atau sering dengan sorting adalah proses mengatur kumpulan objek menurut urutan atau susunan tertentu. Urutan objek disebut dapat menaik atau ascending, yaitu urutan objek yang disusun mulai dari nilai terkecil hingga terbesar, atau menurun, yang biasanya juga disebut dengan descending, yaitu urutan objek yang disusun mulai dari nilai terbesar hingga terkecil. Jika n atau objek di data disimpan di dalam array nilai, maka pengurutan menaik berarti penyusunan elemen array sederhana, sehingga nilai 0 kurang dari nilai 1 lebih dari nilai 2. Jadi nilai n1. Sedangkan pengurutan menurun berarti penyusunan elemen array sedemikian sehingga nilai O lebih dari nilai 1 dan nilai E1. Kemudian saya mempersilahkan rekan saya yaitu Rahmat Julia untuk melanjutkan materi. Oke, terima kasih rekan saya Anita. Saya akan melanjutkan poin kedua yaitu tentang pengurutan. Data yang diurut dapat berupa data bertipe data dasar atau tipe data berbentukan. Jika data bertipe bentukan struktur, maka harus disebutkan berdasarkan file apa data tersebut akan diurutkan. Sama halnya dengan pencarian. Pengurutan juga dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu satu, pengurutan internal, yaitu pengurutan terhadap sekumpulan data disimpan dalam memori komputer. Ini struktur internal yang dipakai untuk mengurutkan ini adalah array, sehingga pengurutan internal disebut pengurutan array. Dua, pengurutan eksternal, yaitu pengurutan data yang disimpan di dalam memori komputer. Biasanya data dengan berjumlah besar sehingga tidak mampu dimuat semuanya dalam memori komputer. Struktur eksternal yang dipakai adalah arsip file. Maka pengurutan ini juga sering disebut dengan pengurutan arsip. Lanjut, metode pengurutan. Karena pengecekan memori utama lebih cepat daripada pengecekan memori sekunder, maka pengurutan internal lebih cepat dibandingkan dengan pengurutan eksternal. Beberapa metode yang dapat digunakan untuk pengurutan antara lain: 1. Google sort. 2. Selection sort. 3. Quick sort. 4. Numeric sort. 5. Search sort. 6. Field sort. 7. Radius sort. 8. Grid sort. 9. Maximum sort. 10. Intersection sort. Oke, saya akan melanjutkan materi dari Rahmat. Yang pertama ada bubble sort. Bubble sort adalah salah satu algoritma sorting paling sederhana dan paling umum digunakan.
Algoritma ini bekerja dengan membandingkan dua elemen tetangga dalam array dan menukar posisi mereka jika urutan mereka tidak benar. Proses ini diulangi sampai seluruh array terurut. Yang pertama, iterasi dimulai dari indeks pertama dalam array hingga indeks n1. Dua, dalam setiap iterasi, bandingkan dua elemen tetangga dalam array jika elemen sebelumnya lebih besar dari elemen berikutnya. Tukar posisi mereka. Yang ketiga, ulangi proses ini untuk seluruh array hingga tidak ada lagi perubahan posisi yang terjadi. 4. Array sekarang sudah terurut. Contohnya bisa dilihat di gambar 1. Lalu yang kedua ada selection sort. Selection sort adalah algoritma sorting yang sederhana namun cukup efektif untuk mengurutkan data dalam array. Algoritma ini bekerja dengan mencari elemen terkecil di dalam array dan menukarnya dengan elemen pada posisi pertama. Setelah itu, cari elemen terkecil berikutnya dan menukar posisinya dengan elemen pada posisi kedua, dan seterusnya. Proses ini diulangi hingga seluruh array terurut. 1. Iterasi dimulai dari indeks pertama dalam array hingga indeks n-1 atau indeks 1. Dalam setiap iterasi, cari elemen terkecil dalam array mulai dari indeks i hingga n-1. 3. Jika elemen terkecil yang ditemukan lebih kecil dari elemen pada indeks i, tukar posisi mereka. 4. Ulangi proses ini untuk seluruh array hingga tidak ada lagi perubahan posisi yang terjadi. 5. Sekarang array sudah terurut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Jadi saya akan melanjutkan dari saudara Dias. Di sini ada quicksort. Quicksort adalah algoritma sortir yang cepat dan efisien, digunakan untuk mengurutkan data dalam array. Algoritma ini bekerja dengan memilih elemen pivot dari array dan mempartisi elemen array lain menjadi dua subarray. Dengan subarray yang memiliki elemen yang lebih kecil daripada pivot dan subarray lainnya memiliki elemen yang lebih besar daripada pivot, setelah itu quicksort diulangi pada kedua subarray tersebut. 1. Pilih sebuah elemen array sebagai pivot. Beberapa pilihan untuk memilih pivot dapat digunakan, seperti elemen pertama, elemen terakhir, atau elemen dipilih secara acak. 2. Partisi array, sehingga elemen yang lebih kecil dari pivot berada di sebelah kiri pivot, dan elemen yang lebih besar dari pivot berada di sebelah kanan pivot. 3. Rekursif memanggil quicksort pada subarray yang lebih kecil dan subarray yang lebih besar. 4. Setelah setiap subarray terurut, seluruh array diurutkan. Kalian bisa melihat implementasi kode di sebelah kiri dan beserta outputnya. Kemudian ada insertion sort. Insertion sort adalah algoritma sorting sederhana yang bekerja dengan cara membandingkan setiap elemen dan dalam array dan memindahkan elemen-elemen tersebut ke posisi yang benar secara inkremental. Algoritma ini mirip dengan cara seseorang mengurutkan kartu-kartu dalam tangan mereka. 1. Pertama, tentukan indeks pertama sebagai elemen yang sudah terurut. Pada awalnya, indeks pertama adalah 0. Indeks array ke 0 dianggap sebagai elemen yang sudah terurut. Kedua, kemudian bandingkan elemen berikutnya dalam array dengan elemen sebelumnya, yaitu elemen terurut, mulai dari indeks 1 hingga indeks terakhir. 3. Jika elemen tersebut lebih kecil daripada elemen sebelumnya, maka dipindahkan elemen tersebut ke posisi yang benar dalam array terurut. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memindahkan elemen yang lebih besar ke posisi yang lebih tinggi dalam array. Keempat, ulangi langkah kedua dan ketiga untuk setiap elemen dalam array. Kita bisa melihat di sini di implementasi kode beserta outputnya. Oke, selanjutnya kita di bagian percobaan di dalam Dev C++. Yang pertama kita ada di bubble. Pertama kita buat dulu class void bubble sort dengan class
dengan data AR dan N. Kita buat for int I sama dengan 0. Jika I 0, I kurang dari N kurang 1, I nya plus plus. Terus for-nya J sama dengan 0 kurang dari N kurang I. Kemudian kita masukkan di bagian class main, yaitu nilai yang kita ingin urutkan. Kemudian kita bikin bagian dari bubble sort di sini, size of R, save of. Kemudian kita susunkan. Hasilnya akan menjadi ini. Ya, dia mengurutkan dari kecil ke besar, dari 11, 12, 22, 25, 34, 64, dan 90. Seperti yang ada di PowerPoint tadi. Oke. Kemudian ada selection. Selection itu hampir sedikit agak mirip seperti di bubble. Bedanya dia ada, jadi perbedaannya itu adalah di bagian di sub array. Selection harus memiliki sub array di sini. Codingannya sama juga yang sebelumnya di bubble, hanya ada tambahan sub elemen array di sini. Kalau kita jalankan, hasilnya seperti ini. Dia akan mengurutkan sesuai array yang kita tulis di data array ini. Kemudian ada namanya quick sort. Quick sort ini dia lebih mendasarkan kepada pivot. Jadi pivot ini apa? Sudah dijelaskan sebelumnya tadi sama dia. Pivot ini kita bisa mengurutkan, kita bisa memilih array yang kita mau. Jadi di sini kita milih dari tinggi, pivotnya ke tinggi. Jadi dia akan mengurutkan dari rendah ke tinggi seperti ini. Kita akan melakukan sorting. Hasilnya juga seperti ini. Ya, dia akan mengurutkan dari kecil ke besar. Oke, yang terakhir insertion sort. Insert sort ini dia memindahkan elemen yang lebih besar dari ke key posisi yang lebih tinggi. Jadi kita bisa melihat di sini while J lebih dari 0 dan array J itu lebih dari key-nya. Array J plus 1 sama dengan array J. Kemudian J-nya ini dikurang 1, maka array-nya J tambah 1 sama dengan key. Kita bisa lihat di sini kita panggil. Dan hasilnya dia akan mengurutkan dari kecil ke besar. Jadi itu saja yang saya jelaskan di bagian pembuktian di C++. Saya balikan lagi kepada host kita, yaitu Anita. Saya dan saya akan tutup ini membahas materi sampling. Mungkin itu saja yang kami sampaikan dari materi kami. Selebihnya mohon maaf jika ada kesalahan dari ucapan dan lain-lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.